Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang mahkum alaih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dengan NIM 2450340018. Dan kawan saya yang bernama Ahmad Alvin Nabi Maulana NIM 2450340017. Mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah Ta'ala yang disebut mukallaf, dan juga bahwa mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum. Sedangkan dalam sebuah istilah usul fikih, mukallaf juga disebut sebagai mahkum alaih. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum atau baik berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Semua tindakan hukuman yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi secara sederhana, mahkum alaih adalah orang atau subjek hukum itu sendiri melakukan perbuatan hukum tersebut. Terdapat dua syarat yang menjadi indikasi di belakangnya, seperti hukum syara kepada seseorang mukallaf, sehingga mukallaf yang memenuhi syarat ini diperhitungkan segala perbuatannya oleh hukum Islam, dan ia dituntut melaksanakan kewajiban serta memenuhi larangan khusus mengenai harta seorang, baru memiliki ahyat apabila telah balik, dan juga memiliki al-syud, yaitu kematangan atau kemampuan dalam mengendalikan hartanya. Nah, samawiyah ialah hal-hal yang berada di luar usaha dan ikhtiar manusia. Halangan samawiyah ada 10 macam, yaitu keadaan belum dewasa, sakit, atau gila, kurangnya akal, keadaan tidur, pingsan, tua, sakit, menstruasi, nifas, meninggal dunia. Nah, kasabiyah adalah perbuatan-perbuatan yang disahkan oleh manusia yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak. Halangan itu juga ada 7 macam, yaitu boros, mabuk, berpergian, lalai, bergurau, bodoh, dan terpaksa. Yang selanjutnya ialah dampak pengembangan mahkum alaih. Dampak lebih jauh dari memasukkan badan hukum sebagai mahkum alaih adalah adanya perbuatan definisi hukum taklif, baik wajib, sunnah, makruh, haram. Pengertian wajib adalah sesuatu yang diperhatikan Allah untuk dikerjakan secara mutlak dan diberi pahala kepada orang yang mengerjakan, dan diberi dosa kepada yang meninggalkan. Pengertian sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan oleh tuntutan yang bersifat mutlak, diberi pada orang yang mengerjakan tetapi tidak berdosa orang yang tidak mengerjakannya. Pengertian makruh adalah sesuatu yang dilarang Allah untuk dikerjakan tetapi secara mutlak, atau sesuatu yang lebih baik kalau tidak dikarenakan. Pengertian haram adalah sesuatu yang dilarang Allah mengerjakannya secara mutlak dan diberi dosa kepada orang yang mengerjakannya. Pada masing-masing definisi hukum taklif di atas dikaitkan dengan pahala dan dosa. Pahala dan dosa hanya dapat dikaitkan dan diletakkan ada orang, bukan lembaga. Dengan demikian, definisi masing-masing hukum taklif untuk beban hukum perlu menghilangkan aspek pahala dan dosanya, namun cukup dikaitkan dengan sanksi dunia. Hal yang sama diterapkan juga pada definisi haram dan wajib. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hukum alaih.
Ada dua persyaratan yang harus dipatuhi agar seseorang mukallaf sah ditaklifi. Yang pertama, orang tersebut memenuhi dalil-dalil taklif atau pembebanan itu dengan sendirinya atau dengan perantara orang lain. Orang tersebut juga tidak mampu memenuhi dalil-dalil itu, tidak mungkin mematuhi apa yang ditaklifkan, hanya dapat terwujud dengan akal adalah alat yang untuk mengetahui apa yang ditaklifkan itu. Oleh karena akal adalah hal yang tersembunyi dan sulit diukur, maka berdasarkan hal tersebut anak-anak atau orang gila tidak dikenal taklif tersebut. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur dan mabuk, sebab dalam keadaan demikian mereka tidak dapat memenuhi apa yang ditaklifkan kepada mereka. Yang kedua, mempunyai ahliyat al-ada atau kemampuan untuk bertindak secara hukum adalah syarat penting untuk seseorang disebut mukallaf. Berarti bahwa setiap perbuatan akan diberikan menurut Islam, di mana ia diwajibkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna, bagaimana ia berakal balik dan bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti dalam keadaan tidur, lupa, terpaksa, yang secara panjang lebar dijelaskan dalam buku Ushul Fiqh Kewenangan. Selanjutnya, dasar hukum al-mahkum alaih dalam hukum Islam. Terdapat besar ayat dan hadis yang biasanya menjadi dasar hukum atau dalil melegitimasi subjek hukum al-mahkum alaih. Dalam arti Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya baginya adalah sesuatu pahala dari kebijakan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atau kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, jangankan Engkau perilaku pada kami apa yang tidak sanggup kami memilikinya. Maafkan kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami." Dalam Quran Surah Al-Baqarah. Kesimpulannya, mahkum alaih yaitu subjek hukum dalam Islam yang dikenai ketentuan hukum syara dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah ini merujuk kepada mukallaf, yaitu individu yang memiliki kemampuan bertindak hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perkembangan konsep mahkum alaih juga mencakup beban hukum yang berimplikasi pada perubahan dalam hukum taklif. Syarat utama seseorang disebut mukallaf adalah berakal balik serta memiliki kemampuan bertindak hukum alaih al-ada. Terdapat pengecualian bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas hukum seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang keadaan tidak sadar. Dalil dari Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa beban hukum hanya diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan memikulnya. Perbedaan utama antara mahkum alaih, mahkum mukallaf, dan bukan mukallaf adalah dalam kewajiban menjalankan ibadah mahdah seperti sholat dan puasa yang hanya berlaku bagi individu mukallaf. Sementara itu, badan hukum tetap memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi dan sosial meskipun tidak terkena beban hukum terkait ibadah. Makalah ini menunjukkan bahwa perkembangan zaman menurut terhadap konsep mahkum alaih, terutama dalam konteks hukum Islam modern dan hukum positif di Indonesia. Sekian dari kami kelompok 4.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.